Masih ada rasa-rasa kepanikan dan ketakutan, termasuk bangsa yang zalim dan sangat dusta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai anta masyidi waridaka maliki atini ma'abadaka ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan kami di channel Padepokan Nusantara. Saat ini alhamdulillah kami diberi kesehatan ya Mas Haris ya untuk kita, sehingga bisa memberikan video lagi ya. Untuk kali ini tentang Israel Mas Haris. Jadi kan Israel itu kemarin itu kan kebakaran kan gitu. Iya, kebakaran besar. Cuma kayaknya apa itu nggak berlangsung lama. Kalau Los Angeles kan berhari-hari ya. Ini kurang lebih 1,5 hari. Kalau saya lihat-lihat di berita itu di 30 jam baru bisa teratasi untuk kebakaran. Jadi sini coba kita lihat dari sisi gaibnya, sebetulnya penyebab dari kebakaran di Israel itu apa kan gitu loh. Apakah disengaja atau tidak kan gitu loh Mas Haris. Jadi coba kita ungkap lewat sisi gaibnya, mudah-mudahan ada izin. Dan tak lupa kami mohon doanya semoga dalam pengungkapan lewat mediumisasi ini jalan dengan lancar sampai setelah mediumannya tidak ada efek. Ya Mas Haris ya. Monggo Mas Haris ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rasul, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, bantu saya menarik salah satu gaib yang mengetahui sebab musabab terjadinya kebakaran di negara Israel. Hanya yang saya maksud dan hanya yang diizinkan guru kami Sang Yang Nurjani, salah satu gaib yang mengetahui penyebab kebakaran di negara Israel. Tarik ke tangan saya Allah. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab, sudikah Anda untuk membaca basmalah dan syahadat? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi atas ketidaksopanan saya. Mohon maaf panjenengan siapa ya? Saya
sana. Mohon maaf, Nggih. tidak bisa saya sebutkan diri saya siapa. Nggih. Boleh tahu dari golongan apa? Saya dari bangsa roh. Nggih, mohon maaf. Ini tadi itu saya minta tolong untuk dihadirkan yang mengetahui dan bisa bercerita tentang sebab musabab terjadinya kebakaran di negara Israel. Apakah panjenengan yang diutus dan mengetahuinya? Iya, saya yang diizinkan untuk menyampaikan mengenai kabar itu. Kalau boleh tahu, saya bagusnya manggil panjenengan siapa ya? Kalau boleh diizinkan. Terserah Anda. Oh. Nggih, saya panjenengan mawon nggih. Nggih, nuwun sewu, panjenengan tadi kan diizinkan untuk bercerita tentang sebab musabab kebakaran di negara Israel. Itu dari fisik itu kok bisa terjadi kebakaran itu bagaimana itu? Manusia itu tahunya adalah kebakaran hutan. Pemicunya ya karena cuaca yang ekstrim. Itu apa tiba-tiba kebakaran atau mungkin dari daun kering kena cuaca ekstrim gitu? Ya bisa juga seperti itu. Tapi semua itu karena kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai peringatan atau apa itu? Bukan hanya sekedar peringatan, bukan hanya sekedar teguran. Itu adalah suatu karma, hukuman bagi bangsa Israel yang bertindak seenaknya sendiri sebagai manusia. Terus dari kebakaran itu apakah ada korban jiwa? Ada beberapa. Itu berpengaruh nggak di negara Israel dengan adanya kebakaran itu? Sangat berpengaruh. Karena terbukti mereka semuanya itu panik dan ketakutan. Kalau dari efek kebakaran itu apa yang ada di pejabat-pejabat Israel? Apakah udah jera untuk melakukan kejahatan lagi atau bagaimana? Mereka itu adalah manusia-manusia terlaknat. Tidak ada yang namanya rasa jera sampai kapan. Karena yang ada di dalam benak dan pikiran mereka adalah kekuasaan.
Ya itu kok cuma kebakarannya sebentar, apakah nanti ada kelanjutan lagi itu dari karma-karmanya itu? Ditunggu saja nanti. Akan ada yang lebih besar dan dahsyat lagi. Apa itu, gempa atau gimana? Atau kebakaran lagi? Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Karena itu adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti benar-benar dari kehendak Allah ya, perintah Allah yang ya. menghendaki semua itu Allah. Dan itu semua terserah Allah mau diapakan mereka semua. Kalau dari segi psikologi warga Israel kayak apa itu? Dari rakyat-rakyatnya itu? Masih ada rasa-rasa kepanikan dan ketakutan. Masih mendukung dari keputusan pejabat-pejabat Israel untuk menguasai Palestina. Masyarakat itu tidak bisa apa-apa. Kuasa penuh ada di tangan pemerintahannya. Pikiran otaknya semua ada di kepemimpinannya, penguasanya. Itu kan Israel sebetulnya negara kecil ya. Kok bisa berani kayak gitu, itu bagaimana itu ceritanya? Apakah ada sokongan yang gede gitu dari negara luar? Ya, pastinya. Dan dunia semua sudah mengetahui. Oh, Amerika ya? Ya, salah satunya. Terus dengan adanya kebakaran ini gimana itu dari pejabat-pejabat Amerika yang mendukung Israel? Pastinya mereka akan membantu supaya bisa pulih kembali dan merencanakan tujuannya untuk menghancurkan dan menguasai negeri Palestina. Jadi niatnya negeri Palestina itu dihapus terus masuk ke Israel gitu ya? Seperti itu. Tapi kira-kira apakah itu nanti terjadi? Sama-sama akan hancur semuanya. Oh, sama-sama akan hancur ya? Walaupun mereka bisa menghancurkan Palestina, dan Palestina belum tentu bisa menghancurkan Israel. Tapi bagi Allah itu mudah untuk menghancurkan Israel. Karena semua itu sudah tertulis di bukunya Allah sana. Itu kalau dari kejadian atau musibah ke Israel yang akan datang itu apakah masih lama atau dalam waktu dekat itu? Tidak lama. Oh, tidak lama. Itu kira-kira menghancurkan separuh Israel atau bagaimana? Ya, sebagian. Sebagian besar. Oh, sebagian besar malahan. Kayak di pertahanan keamanannya itu, apakah hancur? Kemungkinan akan melemah, bahkan akan hancur semua. Okay.
Ada yang perlu diceritakan lagi dari panjenengan, monggo. Mengenai kejadian kebakaran yang terjadi di Israel saat ini, semua itu mutlak atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangannya Allah sendiri dan kuasanya. Allah ingin menunjukkan kepada manusia-manusia yang zalim terhadap manusia-manusia lainnya, walaupun itu belum tentu bisa menyadarkan. Itu adalah salah satu bentuk kuasa Allah, balasan yang nyata terjadi kepada mereka. Karena mereka semua bangsa Israel, termasuk bangsa yang zalim dan sangat dusta terhadap apa-apa yang mereka sampaikan atau janjikan, maka Allah lah langsung yang membalas secara langsung. Supaya mereka juga merasakan penderitaan seperti orang-orang yang ada di Palestina yang dizalimi oleh bangsa Israel. Itu dengar-dengar juga dari Israel itu minta bantuan dari negara-negara lain, tapi ternyata banyak negara-negara yang dimintai bantuan sama Israel itu akhirnya tidak ngasih bantuan. Apakah itu benar? Hanya sekedar wacana. Masih dilihat perkembangannya. Ya. Ada yang perlu disampaikan lagi dari panjenengan? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Yang terjadi di negeri Israel. Terima kasih sudah mengganggu waktunya, sudah meluangkan waktunya bisa hadir di sini. Mohon maaf kalau mengganggu tugas panjenengan. Sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada perkataan yang tidak baik yang saya sampaikan. Sama-sama, saya juga minta maaf. Monggo saya persilakan untuk kembali lagi. Ya, baik. Saya mohon pamit dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya dari kebakaran itu bukan dari apa ya, kalau fisik itu tidak manusia, tidak terjadi karena ulah manusia, tapi
ini terjadi karena memang kehendak Allah, murni, dan ini sebagai karma kan gitu, hukuman, karma atau hukuman atau sejenisnya itu. Dan kayaknya dari cerita tadi itu akan ada bencana yang lebih besar lagi, bahkan bisa apa itu ya membuat sedikit lumpuh dari negara Israel lah. ya semoga banyak, amin. Nggak tahu bencananya nanti apa, bisa longsor, bisa badai, ya kan, atau apa kita nggak tahu, namanya gaib. Intinya gini, jadi jangan dipercaya 100% karena dunia gaib itu adalah dunia tipu muslihat. Yang jelas kebenaran itu tetap hak patennya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa gugat itu, Mas. Yang berani ganggu gugat langsung. Oh, Allah. Mungkin yang tadi itu tetap berimbas ya, tetap berimbas ya, tetap apa? Ibaratnya itu beralih cara pusat pemerintahan, tadinya mungkin fokusnya pengen menghancurkan Palestina, fokusnya ke sana, kok tiba-tiba dapat bencana seperti itu yang dahsyat kan. Kemarin pertama kebakaran di Los Angeles ya, sebagai penyokong utama dari Israel. Oh ya, kenapa ya kok bisa yang itu atau kan itu? Dan itu pun kebakaran pertama, dan maksudnya ini terbesar pertama nih, dari sebelum-sebelumnya. Pernah kebakaran tapi kan info beritanya seperti itu, tapi yang ini kan lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya, dan cara penanganannya itu juga mereka kewalahan. Karena kaget ya. Iya, berarti itu sangat besar sekali kan, belum pernah ditangani sebelumnya. Terkait itu kan otomatis saya pusat pemerintahannya yang tadinya fokusnya ke sana, pengen menguasai, menghancurkan, otomatis kan ngurusi negaranya dulu. Ya kalau dipikir lagi kan setidaknya kan mungkin yang Palestina mungkin dikasih kelonggaran sama Allah untuk menyusun siasat atau gimana untuk berbenah kan gitu. Ibaratnya kalau Jawa ini ambekan sek kan gitu. Ya kalau dari lihat video-video Palestina itu memang luar biasa ya, dari rakyat Palestina sendiri itu keimanannya benar-benar teguh. Iya, ya sudah dicatat di Quran pun sudah ada jelas. Nggak bakal bisa akur ya, tetap perang terus ya. Ya Palestina udah jatahnya seperti itu, emang di Quran seperti itu. Ya hadis-hadis pun seperti itu. Bahkan yang dikubur-kuburkan sekarang itu pasti semisal merdeka itu nanti udah akhir zamannya, menuju kiamat kan gitu bahasanya. Ada bahkan itu sing komen-komenan kalau ada video Palestina. Ini ada berita gini Mas. Ini yang paling ditakuti sama orang Yahudi itu setelah meninggalnya Paus, ya kan, tergantikan yang kemarin itu yang meninggal akan tergantikan dengan Paus yang berwarna kulit hitam, karena itu bencana besar dari akhir zaman. Ya, hancurnya tanda-tandanya juga bisa. Kalau lihat dari kandidatnya kan 4 itu, 1 itu memang berkulit hitam. Mungkin biasanya itu mungkin udah tahu semua ya, kayak ramalan catatannya dia ada. Jadi kan itu disebutkan di hadis itu. Di hadis itu disebutkan kayak gitu. Ya kan sudah tanda-tanda kan jelas. Berarti memang ini udah nggak tahu fase keberapa ini, yang jelas sudah masuk ke fase akhir zaman ini. Ya, arahnya kan ke akhir zaman, masa-masa kehancuran semua. Ya bersiap-siaplah semuanya. Ya bersiap itu dalam artian lebih mungkin tafakur dipertajam ya, tafakur dipertajam terus lebih mendekatkan diri. Ya, memperbaiki diri, mendekatkan diri lebih dekat lagi pada Allah. Mungkin dari apa itu kewajiban-kewajiban yang banyak, kan kewajibannya banyak toh.
Mungkin ada yang sholatnya bolong-bolong bisa penuh, atau mungkin apa yang biasanya nggak bersedekah, ayo bersedekah, kan gitu. Ya sebisa mungkin yang bisa kita kerjakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Intinya gitu aja. Wong kami kita juga manusia biasa, kami juga berusaha untuk lebih memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Ya itu dulu kami dari tim Padepokan Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati pemirsa yang bahagia semua. Ya itu dulu Mas Aris, monggo. Ya. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.